Sesuatu itu baru jadi kebaikan atau keburukan kan tergantung sudut pandangnya. Ada orang yang bela-belain keluar duit miliaran demi beli lukisan. Bagi orang yang nggak suka lukisan, ngapain sih? Ya nggak sih? Cuman kan bagi orang yang cinta lukisan itu segalanya loh bagiku. Yuk kita mesti bisa ngambil sudut pandang bahwa yang segalanya bagi kita tuh mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan adalah Allah. Jadi ketika aku ngelakuin oke, aku puas nih, mohon maaf, berzina, selingkuh beberapa menit, tapi Allah meninggalkanmu. Jika Allah sudah meninggalkanmu, dia bisa membuat hati istrimu meninggalkanmu, hati anak-anakmu membenci kamu. Karena anak-anakmu membenci kamu, kamu akhirnya membuat si anak itu jadi nggak suka dia perempuan, jadi nggak tertarik lagi sama laki-laki. Akhirnya anaknya terjerumus kepada LGBT. Belum lagi ternyata si perempuan yang tadi ditidurinnya itu ternyata penyakitan. Dia akhirnya mulai kena penyakit kelamin, yang ngobatin aja perlu 10 tahun ke depan. Serius, demi nikmat beberapa menit itu rela nggak kehilangan itu semua. Dari sudut pandang laki-lakinya, yuk, jiwa laki-lakinya, jiwa kowawanya, izin ya. Saya pengen ngajak semuanya berpikir, laki-laki itu, kalau kamu selingkuh, yang paling berat itu sebetulnya adalah perasaan mengetahui bahwa aku telah menjadi manusia yang serendah itu. Kalau lahan lapar ya, aku lapar, aku rela. Tapi kalau aku pulang ke rumah ngelihat orang-orang yang aku sayang kelaparan, yang juga menyakiti aku tuh bukan tangis mereka, tapi perasaan gagal bahwa gue gagal jadi laki-laki ini. Gue gagal jadi pria dan gue tidak terima perasaan diri saya hancur serendah itu. Ketika kamu memilih untuk melakukan selingkuh yang nikmatnya hanya beberapa menit atau beberapa saat itu, yuk tunjukin harga diri laki-lakinya. Kamu rela menjadi manusia yang serendah itu. Sedangkan anakmu memandang kamu sebagai orang yang paling keren, tapi aslinya kamu ternyata manusia serendah itu. Yuk harus punya perasaan itu. Laki-laki kan fitrahnya punya jiwa qawamah, jiwa pemimpin. Masa kita rela membiarkan diri kita jadi manusia serendah itu? Jangan, nggak worth it. Na'udzubillah. Kalau kita benar-benar nggak sayang sama diri sendiri, mikir yuk, kalau kita berbuat keburukan itu bukan cuma diri kita aja yang dibikin akan dapat balasan, tapi justru orang-orang yang kamu sayang. Emang lebih sering gak sayang sama diri sendiri sih? Apa buktinya kita gak sayang sama sendiri sendiri? Bikin dosa. Dosa kan dalam bahasa Al-Qurannya salah satu istilahnya gak salah zunub, tapi zolam tu nafsi, zolim kepada diri sendiri. Karena kalau setiap kali dosa yang rugi siapa? Diri sendiri. Satu dunia maksiat semua, Allah rugi gak? Enggak, yang rugi yang pelaku kemaksiatan. Tapi karena kamu nggak sayang sama diri sendiri, ya sudah, kamu akan diuji dengan cara lain. Anakmu jadi nggak suka tuh sama kamu, akhirnya dia kabur pergaulannya nggak baik, dia jadi kena narkoba, dia jadi kena LGBT, istri kamu jadinya akhirnya seperti apa, bisnismu juga akhirnya jadi carut marut dan lain-lain. Kenapa yang diambil bukan dirinya? Kadang-kadang dia bilang, kenapa nggak aku saja yang disakiti ya Allah? Kamu nggak sayang sama dirimu sendiri. Buktinya maksiat. Jadi aku ambilnya sesuatu yang kamu cintai. Dan jangan lupa ikatlah ilmu dengan tulisan bersama Gribble.